Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Ada yang di Brunei, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kedamaian, kebahagiaan, keindahan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengkaji jangan utamakan syariat agar tidak tersesat. Jangan utamakan syariat agar tidak tersesat. Jadi saya tulis dulu di komentar temanya. Jangan utamakan syariatmu karena agar tidak Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tema kita saat ini, jangan utamakan syariatmu agar tidak tersesat. Apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita umat manusia, selama ini kita umat beragama, selalu mengutamakan syariat agamanya. Sehingga banyak manusia tersesat di dalam syariat itu sendiri. Apa maknanya sehingga manusia banyak tersesat di dalam syariat agamanya sendiri? Karena manusianya yang merasa bersyariat. Jadi kebanyakan orang bilang untuk meniti tahapan syariat menuju toreko, syariatnya harus sempurna dulu baru naik ke toreko. Kemudian setelah di toreko disempurnakan dulu hingga naik ke hakikat. Kemudian di hakikat disempurnakan dahulu sampai menuju makrifatnya. Dan hingga ketika manusia sudah sampai makrifatnya, wajib bersyariat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak salah. Itu pun juga benar. Marilah kita koreksi diri kita sendiri. Jangan kau utamakan syariatmu karena itu akan tersesat. Maknanya bagaimana? Jangan kita lihat syariat-syariat yang kita lakukan. Kenapa? Karena tanpa Allah, karena tanpa ma'rifatullah kita tak akan pernah bisa bersyariat. Jadi yang diutamakan itu siapa yang berkuasa atas syariat ini? Yang diutamakan itu siapa yang mewujudkan syariat-syariat ini? Yang diutamakan itu siapa yang mengadakan, yang menghidupkan syariat-syariat ini hingga syariat itu ada?
bukan syariatnya yang diutamakan, bukan gerak badannya yang diutamakan, akan tetapi siapa yang menggerakkan badan inilah yang paling utama untuk diketahui dahulu, agar semua syariat ini tidak tersesat diakui oleh diri manusia kita yang merasa bersyariat. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah pentingnya kita belajar ilmu ketuhanan agar kita bisa menyaksikan siapa di balik syariat-syariat itu. Jadi syariat itu jangan kita utamakan agar tidak menyesatkan kita. Kita pandang syariat ini seolah-olah syariat itu ada sendiri. Aku yang merasa bersyariat. Bila tanpa aku maka syariat tak ada. Selama ini kan kita begitu. Seolah-olah syariat ini dipertuhan-tuhankan. Akan tetapi kita tidak pernah mentuhankan, kita tidak pernah memuliakan, kita tidak pernah mengagungkan, kita tidak memahabesarkan siapa yang berkuasa atas seluruh syariat-syariat ini. Maka semuanya akan terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Diakui kitalah yang merasa bersyariat. Sehingga dituhan-tuhankanlah, sehingga jadi berhala-berhala syariat itu. Maka akan menyesatkan manusianya. Itulah yang dimaksud, jangan kau utamakan syariatmu agar tidak tersesat jalannya. Kenapa? Karena sesungguhnya untuk menyempurnakan syariat itu, untuk agar syariat itu menjadi kembali kepada yang punya syariat, ya kita harus tahu, mengenal siapa yang mengadakan syariat ini. Tidak mungkin syariat ini ada sendiri. Tidak mungkin badan ini gerak-gerak sendiri tanpa ada yang mencipta dan yang menggerakkan. Jadi yang lebih utama adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal sebuah agama, awal suatu syariat itu ya harus harus ma'rifatullah. Harus kenal siapa yang mensyariatkan. Jadi sama halnya jangan mengutamakan kita mengenal Nabi Muhammad saja. Yang lebih utama untuk mengenal Nabi Muhammad itu mengenal siapa sih yang menghidupi Nabi Muhammad. Itu yang lebih utama daripada mengenal Muhammadnya. Sama halnya syariat yang kita kerjakan selama ini, jangan mengutamakan syariat. Siapa yang berkuasa atas syariat itulah yang wajib diutamakan. Jangan mengutamakan diri manusia kita. Bila tak ada Allah, maka manusia tak ada. Bila manusia tak ada, ya juga tak pernah ada syariat-syariat ini. Ini yang lebih kita kedepankan. Yakni mengedepankan siapa pencipta syariat itu, agar semua syariat itu sempurna kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi sambil bersyariat pun kita juga sambil bersih-bersih tentang syariat-syariat manusia ini. Agar supaya apa? Agar syariat manusia kembali menjadi syariatullah. Agar manusia rela, ridho, kembalikan bahwa syariat ini hanyalah syariatnya Allah. Bila syariat ini sudah dikembalikan bahwa syariat ini hanya syariatnya Allah, dudukku syariatnya Allah, berdiriku syariatnya Allah, sholatku syariatnya Allah, mandiku di kamar mandi syariatnya Allah, berzikirku syariatnya Allah, naik mobil, naik motorku syariatnya Allah, bekerjaku syariatnya Allah. Bila semuanya dikembalikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, ya itulah yang disebut Islam.
Bila syariat-syariat ini tidak dikembalikan kepada Allah, ya bukan Islam namanya, tapi kufur namanya, kufur syariatnya. Jadi selama ini setiap manusia mengedepankan syariat-syariat apa yang dilakukannya. Manusia tidak mengedepankan siapa yang berkuasa atas syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini.